Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian mahasiswa Fakultas Syariah atau siapapun yang mengikuti video ini. Sebelum kita mulai kuliah ini, kita awali dan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengaturan halaman. Pengaturan halaman pada Microsoft Word. Dan beberapa hal yang masuk dalam agenda atau daftar materi yang akan saya berikan pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita coba buka Microsoft Word. Pertama, kita coba lihat di silabus atau RPS, bahwa pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang prosedur pengaturan halaman dari sebuah dokumen. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan pengaturan halaman pada sebuah kertas kerja. Oleh karena itu mari kita langsung ke kertas kerja kita. Ini adalah contoh tulisan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur halaman. Sebelumnya kita cek dulu pada buku panduan yang ada atau yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya lupa halaman berapa. Teman-teman sekalian, pada dasarnya setiap makalah yang terbit di Fakultas Syariah ini memiliki satu aturan penulisan halaman, yaitu berada di atas kanan atas. Ini ada di bawah. Kanan atas di sini. Sehingga ketika kita ingin membuat halaman, terutama ini membantu sekali ketika makalah Anda terdiri dari banyak halaman, menandai halaman berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan juga ketika Anda menyelesaikan skripsi itu minimal 70 halaman misalnya. 70 halaman tentu akan ribet dan menyulitkan sekali kalau kemudian tidak ada daftar halamannya, tidak ada halamannya. Maka kita untuk memberikan halaman ini, kita masuk pada insert. Setelah itu kita pilih page number. Number kita bisa pilih ada yang kanan, ada yang atas kiri, ada atas tengah tapi di atas, ada yang atas kanan.
top of page. Kalau Anda mau menginginkan halaman itu ada di bawah, Anda pilih bottom of page. Anda bisa pilih di bawah kiri, bawah tengah, dan bawah kanan. Kita akan menulis makalah atau kertas kerja dengan halaman yang berada di atas kanan. Jadi kita pilih di sini. 1. Sini halaman 2. Dan seterusnya halaman 3. Kemudian bisa kita cek ketika kita melakukan printing. Kita coba print halaman kita ada. Nah, ternyata di sini sudah ada ya, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Kemudian pada tulisan cerita misalnya, ada satu pengaturan dalam Microsoft Word ini yang disediakan bagi para penulis cerita atau penulis surat kabar. Kita bisa pakai ini, ya. Anda bisa pakai drop cap namanya. Drop cap itu caranya mengaktifkan dengan melakukan blok pada huruf pertama di awal cerita atau di awal tulisan. Kemudian Anda masuk pada insert, kemudian Anda klik drop cap, kemudian Anda pilih drop it. Sehingga tulisan besar awal tulisan itu huruf awalnya huruf pertama besar. Ini biasanya berlaku pada tulisan-tulisan dalam surat kabar dan seterusnya. Barangkali di antara Anda sekalian ada yang aktif di lembaga pers mahasiswa, di penerbitan majalah, artikel, dan lain sebagainya yang dikelola oleh mahasiswa. Teman-teman yang saya banggakan, kemudian kita akan mengotak-atik tentang masalah halaman. Bagaimana kalau halaman ini kita ubah menjadi halaman di atas tengah misalnya. Kita tinggal masuk ke page number lagi. Jangan lupa di menu insert kemudian di menu page number kemudian pilih top page, kemudian pilih atas tengah. Kalau kemudian ini adalah tulisan yang menyambungkan tulisan sebelumnya yang sudah berlembar-lembar, banyak halaman, maka kalau kemudian kita menyambungkan, misalnya ini untuk menyambungkan tulisan yang sudah berjumlah 40 halaman dan ini adalah halaman ke-41. Maka kita di sini pilih format page number. Di sini ada number format. Ternyata untuk nomor halaman itu tidak hanya menggunakan huruf atau menggunakan angka 1, 2, 3 Latin saja ya, tapi juga ada Arab dan bisa juga menggunakan huruf atau dengan angka Romawi. Kita anggap saja menggunakan angka. Kemudian kalau ini adalah tulisan yang menyambung tulisan sebelumnya, maka berarti kita kalau sehalaman sebelumnya berakhir pada 41 dan ini adalah tulisan sambungannya dimulai pada halaman 42 misalnya, maka kita centang start at di sini dan kita tulis 42. Ini artinya berarti bahwa kertas kerja ini, dokumen ini dimulai halamannya pada halaman 42 untuk menyambung tulisan sebelumnya yang sudah sampai pada halaman 41. Kita oke. Nah, ini 42 halaman.
Untuk kemudian meniadakan nomor halaman ini bagaimana? Kita masuk ke insert lagi, kemudian kita klik page number, kemudian kita tekan remove. Hilang. Atau untuk menghilangkan tinggal kita del saja. Del dulu, kemudian kita del, hilang. Untuk mengembalikannya kita tinggal klik undo clear. Ini. Kemudian pada halaman ini ada beberapa ruang yang bisa dipakai untuk menuliskan sesuatu. Yang ini disebut dengan, kalau di atas namanya header, yang di bawah namanya footer. Footer itu tulisan di bawah, header tulisan di atas. Bagaimana mengaktifkannya? Kita tinggal masuk ke header, kemudian kita ketik edit header. Kita tulis contoh dokumen. Contoh dokumen. Dan kita letakkan di sisi kanan, posisi kiri. Tulisan di bawah kita coba kita tulis tidak serius, kita letakkan di sisi kanan bawah. Nah, apa yang terjadi? Maka setiap halaman ketika kita letakkan header di sini, setiap halaman akan tertulis contoh dokumen dan di bawah tidak serius. Semua halaman begitu. Di sini juga. Artinya ketika Anda memasukkan satu kata atau gambar atau keterangan apapun yang ada di header, maka itu akan tampil pada setiap halaman, pada setiap lembar dokumen. Kemudian halaman-halaman itu ketika sudah jadi, Anda harus membuat daftar halaman. Daftar halaman atau daftar isi. Misalnya ini sudah ada di sini dokumennya, tinggal kita perbaiki. Nah, kita hilangkan dulu. Ya, ini daftar halaman ada di tengah biasanya, kita taruh tengah dan huruf besar semua. Kita pakai uppercase, kita tebalkan. Kemudian bab 1 ini besar semua, pendahuluan kita pakai uppercase, 2 juga uppercase. Latar belakang masalah ini hanya besar di awal saja, kita pakai capitalize each word. Ini juga kajian teori, capitalize, kemudian kajian bulan terdahulu, capitalize each word. Kemudian untuk membuat daftar isi, biasanya ada titik-titik di sini. Titik. Dan di sini. Hanya saja di sini ketika kita membuat titik itu kadang tidak lurus dengan di atas. Nah, caranya adalah
kita membuat secara otomatis. Caranya adalah kalau di sini sampai bab 5 misalnya, maka anggap saja di sini sudah lengkap ya, bab 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja sudah lengkap, kemudian kita yang ingin kita berikan titik-titik supaya rapi, maka kita blok. Kita masuk ke paragraf, kemudian kita pilih tabs, kemudian kita isi tab stop positions. Nanti titik-titiknya itu kita panjangkan sampai, kita rentangkan sampai senti berapa, pada senti berapa, pada senti ke berapa. Di sini saya contohkan misalnya kalau kita letakkan di sini halamannya, anggap saja ini senti ke 13, kita isi 13 cm. Kemudian kita pilih left karena ini sisi kiri, kemudian kita kasih titik-titik, kemudian set, kemudian oke. Nah, isi semua. Ini kasih tab. Ini juga kasih tab. Nah, rapi. Tinggal kemudian kita mengisinya dengan halaman yang sesuai dengan kertas kerja Anda. Di sini pendahuluan halaman 1 biasanya. Terbelakang halaman 1, fokus penelitian halaman 5, tujuan penelitian halaman 6, landasan teori halaman 25. Ini 25, kajian teori. Penelitian terdahulu halaman 74, penutup biasanya skripsi anggap saja 75 halaman. Dengan demikian maka daftar isi halaman kita ini sudah rapi dan tidak perlu mengetik dengan titik-titik yang secara manual, dan itu akan menimbulkan ketikan yang tidak rapi. Kira-kira begitu sunting halaman dari yang saya dapatkan dan saya berikan kepada Anda sekalian. Tentunya untuk mengisi di sini semua, untuk mengisi pada daftar isi ini, angka-angkanya disesuaikan dengan daftar halaman yang Anda pilih. Kira-kira demikian. Semoga bermanfaat dan kita akhiri kuliah ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.